Pasien habis diantar. Bungkus COVID hanya mengantarkan mama saya ke liang lahat dan dibiarkan tidak ditutup. Di mana tanggung jawab pemerintah? Di mana tanggung jawab kesehatan? Di mana tanggung jawab kepala desa, bahkan kepala dusun? lokasi. Ini lokasinya di tempat penguburan keluarga. Ini harus dibuat di depan pertama ya Pak ya. Biar saya bayar Bapak untuk menunjukkan itu Pak. Saya siap. Jangan takut kita Pak ya. Ini harus dipiralkan. Iya. Kondisi Kalau kuburan. LSM. Iya. Ini saya buat sama LSM, sungguh panjaitan. Ya Pak ya, tolong. Mohon ya Pak. Wartawan Muria TV, Pak. Iya. Wartawan apa Bapak? Muria TV. Muria Ini TV. disorot oleh wartawan Media TV. Tolong Pak dibuat di TV segera, ya Pak ya. Ini petugas COVID di Kabupaten Asahan. Kabupaten Asahan, Kecamatan Meranti, Desa Serdang 2. Mohon Pak ya, di mana hati nurani kepala desa sampai kepala dusun bahkan camat? Mama saya dibiarkan seperti ini, Pak. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Keluarga dibiarkan menutup sendiri kuburan orang tuanya. Pihak gugus tugas COVID-19 meninggalkan keluarga dan Kepala desa yang tidak bertanggung jawab. Mama saya hanya dibiarkan begini saja. ini adalah keluarga. Tidak ada sama sekali petugas. Seluruh aparat pergi meninggalkan. Hanya mengatakan COVID. Dibiarkan begitu saja terbuka. Rodonakin. Rapati bu ditinggal. Setelah diantar jenazah, semuanya langsung pergi dan meninggalkan begini. Gak usah kau langsung apa? Tanganmu enggak apa? Begitu. Gini Bang, Ya. kalau prosedur COVID dilaksanakan dalam rapat dengan Satgas kemarin, kalau meninggal di rumah sakit menjadi tanggung jawab rumah sakit. Tapi kalau dia meninggal di rumah itu menjadi tanggung jawab langsung ke sini. ya desa dan sebagainya. Persoalannya sekarang kita butuh namanya prosedurnya itu secara prosedur COVID Ya. dibiayain. Kita APD ada. Sekarang yang namanya peti kita tidak ada. Setahu saya peti itu dalam kalau pemakanan serani ada petinya. Iya. Kalau dia meninggal seperti biasa ya Ada kan Pak? ada. Nggak apa-apa Pak. Tuh, Pakai peti tidak. aja. Pakai peti aja nggak apa-apa. Jadi peti kita yang nanggung. Iya Pak. Pihak korban. Stabi Pak. Stabi itu. Ya. Aku tadi mohon tahu Pak Camat ya. Bolehkah kami tahu itu Saya peraturannya nggak bawa itu? peraturan itu. Yang kami tahu peraturan itu kan sama se-Indonesia kan Pak? Kalau saya nggak tahu seperti apakah sama atau tidak. Cuman hasil rapat kesepakatan kami di Satgas kemarin, kalau tinggal di rumah itu dibiayai oleh Satgas Covid Desa dan beserta tuan rumah. Mohon maaf Pak Camat, saya pengacara. Pak Nggak Camat, apa-apa Pak pengacara Pak. Hah? Nggak apa-apa pengacara. saya dari keluarga sini juga. Ini lupung saya, ya kan? Pak Camat, orang Pak Camat kan mendata mereka, mendata opung ini kan, Mendata gimana? mendata pada saat mereka penyakit COVID kan. Ada datanya kan. Rakit, Dan pihak rumah sakit kan juga punya data kan. Iya. Ngapain mereka ngambil data mereka ini, data opung saya ini kalau mereka pihak rumah sakit, pihak kesehatan tidak mau bertanggung jawab? Coba saya tanya dulu dari Saya pihak nggak tahu kesehatan. persis gimana Pak. Hasil Kan kesepakatan begitu, itu kan? yang kita pahami di Enggak, sana. yang kita tahu Pak Camat, ya kan, mohon maaf, yang kita tahu bagaimanapun di daerah manapun, kerja saya di kantor saya di Tanjung Balai. Di Tanjung Balai pun seperti itu. Apabila memang mereka COVID, pihak rumah sakit yang menanggung jawab Pak Camat. Kan begitu. Itu yang saya lihat. Jadi yang seperti ini di sini pihak kesehatannya bagaimana? Seperti apa? Kita minta pertanggungjawabannya Pak Camat. Pertanggungjawaban dengan kesehatan ini diserahkan ke Satgas Desa Pak. Ke Satgas Desa. Satgas Desa kan bisa minta tolong ke bagian Itu kesehatannya sudah Pak Camat. diserahkan ke sana kemari Pak. Pak Camat, orang Pak Camat bukan bagian kesehatan loh.
Bukan orang Pak Camat bukan gugus depan loh. Iya kan? Yang gugus depan itu bagian kesehatan. Ibu kesepakatannya gimana dengan Dinkes kalau meninggalnya di rumah? Ya, mengikuti apa Pak Bupati, kita hanya menyiapkan APD-nya untuk menjalankan pemakaman secara Protokol kesehatan. Oke, jadi begini Pak Camat. Jadi kalau mereka dari pihak keluarga tidak mau mematuhi protokol kesehatan, begitu yang diangkat begitu seperti biasa, tidak seperti penyakit. Bagaimana? Biar kita laksanakan, biar seluruh kampung sini kena COVID. Mau Pak Camat pertanggungjawabkan? Bagaimana? Keadaan situasi kayak gini. Saya akan menuntut loh. di sana Pak, di Katarina. Di Katarina. Saya sampai tengah hari tidak dikebumikan. Saya sih untuk mengangkat bupati. Iya. Kita nggak ada. Kita nggak ada ambulan ini sekarang posisinya. Nggak ada ambulan itu untuk disimpan itu tenaga kesehatan. Ambil aja. Yang mau pakai Mana? Siapa? Masyarakat ini bodoh. Kita dulu siaran Kita nggak ada. Kita udah bulan. Kita belum bulan. pakai APD-nya. itu urusan orang bapak lah. Maaf ya. Mama kan Waisan. Asal itu gue ikut selesai gitu ya. Dapat tong itu ala ini makanya sih dia. Belum masalah kan? Terkadang untuk enak habis sih selain untuk mengatasi keluarga asal gue mamereng dia. Tugas. Ini yang saya tanyakan tadi sama bapak, maaf Pak, ya. Yang tadi yang dibilang sama kami, siapa yang mau mengangkat? Kalau boleh saya ikut memasangkan baju almarhumah ini, saya akan saya dikasih malam boleh kita tahu Menangani di sini kan nggak pernah bapak-bapak. Kemudian apakah dari pihak rumah sakit tidak boleh diperbantukan teman bapak yang perempuan? Karena biasanya kalau di isolasi mandiri di rumah sakit perempuan masuk kok. Maaf Pak ya. Tadi kata orang bapak, kami yang bertanggung jawab semua. Apakah seperti itu Pak? Kalau biasanya kalau ada STM-nya, kumpulannya itu dari STM-nya itu. Maaf Pak. Ini kan masalah COVID Pak. Kan sama. Kalau meninggal sama enggak kan sama kan sama-sama meninggal juga kan. Masalah seperti kan. Baru Sama kemudian, kemarin. kalau tadi Pak, ya Pak. Maaf Pak, kalau memang seperti itu kata bapak. Mereka akan bertanggung jawabkan dinas kesehatan. Mereka tidak bertanggung jawab atas ini. Ya. Gugus depan itu harus berada di sini. Ini tidak ada, ini pihak desa, perangkat desa yang ada di sini kan begitu. Jadi tolong Bapak Bupati, kita minta pertanggungjawaban dari mereka. Bagaimana pertanggungjawaban dinas kesehatan di sini kan begitu. Saudara, ini di lokasi Enggak ada yang berani gitu. Bentar tanya. Kades, bisa Kades Serdang tuh ngangkat tuh. Ini bersama seorang wartawan dan Kades Serdang mengangkat peti jenazah. aku cara masangkannya ke dalam aku terus terang nggak ngerti ya, bantuin. Sebetulnya ketika ayah kan ketika ini sama. Oh, kadang mungkin ada mati kawannya betul. Bukan. Dor. Mama. Halo. Ya, sebenarnya Bang bukan tanpa pengusaran, cuman yang melaksanakan pengusaran itu adalah kami desa kan gitu. Jadi sempat ada insiden ribut juga tadi, pihak keluarga tak terima karena pengusaran itu tidak ada tenaga kesehatan ataupun tim gugus tugas kabupaten yang melaksanakan pengusaran. Alasan mereka kenapa tidak dilaksanakan pengusaran, tim gugus kabupaten, tim gugus tugas kecamatan dalam hal ini Ibu Kepala Puskesmas Kecamatan Meranti mengatakan bahwa apabila hasil rapat koordinasi tim gugus tugas Kabupaten Asahan mengatakan bahwa apabila pasien meninggal di rumah sakit maka ditangani oleh
prokes kesehatan. Dan apabila pasien meninggal di rumah, maka diurus oleh pihak keluarga dan didampingi tenaga kesehatan. Jadi melihat keadaan demikian, tentu keluarga tidak terima karena mereka pertama menanggung aib COVID ini tadi sudah di masyarakat mengkucilkan mereka, itu pandangan mereka. Dan anak-anak keluarga yang lainnya merasa tidak berani untuk jumpa sama orang tuanya. Ya pasti mereka kecewa kan gitu karena COVID tadi. Jadi sebagai kepala desa Serdang, tentu saya merasa ada tanggung jawab di situ. Maka tadi saya berinisiatif sebagai kepala desa Serdang untuk memasangkan bajunya sendiri. Namun setelah itu saya didampingi oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas Meranti, yaitu Ibu Indun namanya. Dia mendampingi saya untuk memasangkan pakaian almarhumah tadi atas izin daripada keluarga almarhumah tadi. Karena sebelumnya saya minta izin, saya pertanyakan, andai kata saya seorang muslim dan juga laki-laki, bisa nggak saya memasangkan baju daripada orang tua itu? Cuman jawab mereka, ya nggak masalah kan begitu, silakan aja Pak Kades katanya. Maka saya ambil APD, langsung saya bergegas ke kamar almarhum dan saya panggil anaknya supaya menyiapkan bajunya. Setelah itu kami pasangkan bajunya, baru setelah itu kami masukkan ke peti, kami pikul ke mobil, kami antar ke perkuburan. Nah setelah saya masukkan tadi jenazah ke kuburan yang Orang tua kami meninggal terkonfirmasi dengan COVID, tetapi tidak ada penanganan dari pihak desa Serdang. Kami hanya ingin bertanya, apakah memang kalau orang yang terkonfirmasi dengan COVID dan sampai meninggal itu biaya dari keluarga atau dari pemerintahan? Dan sampai sekarang masih ada 3 orang lagi yang di isoman, dan sampai sekarang 1 botol aqua pun atau 1 biskuit pun tidak ada dikasih bagian pemerintahan. Jadi keributan yang tadi terjadi karena tidak ada APD, juga tidak dikasih. Semua katanya keluarga yang korban yang menyediakan semuanya. Termasuklah semua peti mati, ambulan, APD, semuanya. Dan akhirnya Bu, orang tua kita itu dikebumikan menggunakan mobil apa Bu? Dan akhirnya orang tua kita itu dikebumikan. Mereka karena kami mendesak itu harus ada. Mereka katakan cuman HPD yang 10 pieces dikasih. Kami katakan, Bapak kalau mau ini kami minta. Kami katakanlah, tanda tanganilah bahwasanya orang tua kami ini tidak terkonfirmasi dengan APD COVID, supaya kami tidak mau minta dari pemerintahan. Dan ambulan dikatakan tidak ada. Dan kami katakan kalau memang ambulan tidak ada saat ini untuk membawa mama kami ini, maka kami akan bakar semua ambulan yang ada di sini. Setelah terjadi keributan demikian, maka ambulan juga dikirim ke sini, dan peti mati sampai saat ini juga kami masih bayar sendiri. Kalau dari kami betul-betul ya. Jadi Bu, untuk pengebumian orang tua itu semua APD yang menggunakan keluarga sendiri, bukan dari gugus tugas ya Bu? Penguburan mama kami yang memakai APD ada 10 orang keluarga. Dan yang memakaikan baju mama kami mau disuruh. Kami nggak mau. Karena ini berhubung dengan COVID. Jadi kami tidak mau. Alasan mereka menyuruh kami karena tidak mereka memahami COVID juga. Tidak paham bagaimana peraturan COVID. Itulah mereka nyatakan sama dari Kades dan aparat-aparat baik camat baik